ini urainya bagaimana? Di dalam Al-Quran dikatakan bersyukur itu ialah di dalam sehatnya ia taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang sehat, dia dikatakan bersyukur apabila dia taat sama Tuhannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan manusia itu bersyukur, dia harus menjauhi semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tadi. Yang pertama, taat untuk menjalankan perintah. Yang kedua, taat untuk menjauhi larangan yang sudah Allah jabarkan di Al-Quran. Segala sesuatu, semuanya yang dikatakan maksiat, semuanya yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perguruan jabarkan manusia hidup harus banyak bersyukur. Artinya bersyukur diberi sehat. Yang pertama untuk ibadah, yang kedua untuk memperbanyak amal kebaikan. Hidup di dunia pikirkanlah untuk menanam tanaman yang baik-baik saja, karena itu nanti yang kita petik. Kalau hidup hanya hidup tidak memikirkan itu semua, tidak beda dengan hidupnya hewan. Maka manusia ini diciptakan dengan kejadian yang terbaik, diberi akal, pikiran. Kalau sudah nyata itu tidak disukai Tuhan, sudah nyata itu dilarang Tuhan, sudah dikatakan kita harus mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan itu artinya mengekang. Mengendalikan itu artinya mengontrol. Gitu loh. Tapi kenyataannya manusia dikontrol hawa nafsunya. Manusia dikendalikan hawa nafsunya. Sudah jelas, oh ini tidak disukai Tuhan. Setiap hari saya selalu lalai dengan Tuhan. Ini kan tidak disenangi Tuhan. Tapi kita kalah dengan nafsu kita. Berarti akal pikiran kita masih dalam kendali hawa nafsu. Ya. Artinya apa? Artinya hidup kita masih jauh dari harapan menjadi manusia yang mulia. Ayo mari ditapakuri masing-masing. Hidup ini akan berakhir dan itu pasti. Setiap hari melihat matahari terbit dan nanti sore hari matahari itu tenggelam. Kita pun seperti itu. Sudah sering saya katakan, tidakkah engkau mengambil pelajaran yang sudah Allah jabarkan di muka bumi ini? Kalau ada terbit, ada tenggelam, ada lahir, akan ada kepulangan. Kenapa kesadaran kita tidak kita bangunkan, gitu loh. Setiap hari kita lalai dengan Tuhan kita, kenapa? Gitu loh. Maka Allah membenci itu semua. Terlalu banyak dunia di dalam dadamu, sehingga tidak bisa mengalir kecintaan kepada Tuhanmu. Ini seperti itu. Ditapakuri aja masing-masing. Hidup ini seharian untuk apa? Gitu loh. Ingat Tuhannya itu berapa jam. Maka dikatakan hakikat sholat itu tidak ada lagi penyembahan. Kalau masih menyembah dan disembah, syirik. Karena yang wujud ialah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya yang wujud, kebesarannya yang nyata. Di dalam sholat itu yang ada hanya mengesahkan. Nah, kita hidup ini kan tugasnya mengesahkan. Oleh sebab itu harus belajar mengenal diri,
supaya makrifat. Kalau kenal diri, akhirnya tahu diri. Kalau sudah tahu diri, kita akhirnya bisa beradab. Beradab itu baik tata krama kita kepada Tuhan kita. Artinya apa? Sadarlah, sadar. Adanya manusia, kita diadakan karena Tuhan ingin dikenal. Ada orang kaya, karena Allah ingin menunjukkan al-ghaninya. Tuhanlah yang maha kaya. Ada orang alim, karena Allah ingin menunjukkan al-alim. Ilmu itu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang gagah, perkasa, tinggi jabatannya. Allah ingin menunjukkan sifat kemuliaannya, gitu loh. Nah, gila ini kita hidup kalau tidak mempunyai progres, tidak mempunyai tujuan, lalu apa artinya? Ya, siapa yang menanggung hidup kita ini? Siapa? Yang menanggung hidup kita ini kan sudah dikatakan di pelajaran bahwa hakikat yang pertama yang hidup dialah yang mempunyai sifat hayat. Ya toh? Diembankan kepada Muhammad hakiki. Artinya apa? Kebutuhan dunia ini Muhammadlah yang sudah menanggungnya. Kenapa kita repot mengurusi hidup? Sampai-sampai kewajiban kita untuk selalu mengesahkan Tuhan di setiap gerak hidup kita lalai. Sibuk kurang setiap hari itu semaunya. Alah. Namanya lalai itu. Murid harus koreksi dan introspeksi diri masing-masing. Bagaimana akan mencapai ketuhanan kalau dia belum mencapai sifat mayat? Yang bisa berjumpa Tuhan itu mayat saja. Itulah. Artinya apa? Ketika kita sudah kembali ke sifat hakikat diri kita, maka kita berserah diri kepada Nur Muhammad. Ya, itulah. Artinya ketika kita sudah mencapai totalitas di dalam berserah diri, kita kembali ke cahaya Muhammadiyah, Muhammad hakiki. Karena ketika manusia penuh di dalam dadanya imajinasi, keinginan, ya, penuh dengan ambisi, penuh dengan impian, penuh dengan kehendak, hidup mau kaya, hidup mau jauh dari masalah, hidup mau sehat terus, hidup mau mulia, hidup serba inginnya kecukupan. Nah, itu namanya mau jadi Fir'aun ini. Gitulah. Ya, semua manusia mau seperti itu. Akan tetapi janganlah lupa, ketika banyak keinginan yang tertanam di dada kita, kita sudah mengatur Tuhan kita, mendikte Tuhan. Dikatakan rezeki itu sudah ditakar, ya, kesehatan itu sudah dijamin, hidup itu sudah diarahkan. Tapi kenapa manusia itu kok kalang kabut? Kembali lagi karena tidak mau puasa dia, gitu loh. Orang kalau tidak mau puasa akan diseret hawa nafsunya. Artinya apa? Ketika saya gambarkan hawa nafsu ini seperti kuda, dan kita yang mengendarai kudanya, kita ini diseret, gitu loh.
Bukan kita mengendalikan. Artinya apa? Ketika kita diseret berarti kita jatuh dari kereta pengendali itu. Kereta itu adalah pikiran kita. Karena pikiran kita lemah. Pikiran kita ini lemah. Sudah tahu ini Allah tidak senang ini loh. Ya, Allah tidak senang. Lagi santai sukanya nge-game. Lagi santai sukanya umpama gosip. Lagi santai bicarakan orang. Lagi santai melakukan hal-hal yang Allah tidak suka. Tahu ini nggak senang Tuhan, tetap dilakukan. Artinya dia tidak punya power untuk mengendalikan bisikan hawa nafsu yang ada di dalam dadanya. Ya, artinya apa? Memakai jasad Adam apa? Adam tajalinya Nur Muhammad tajalinya Nur Zatullah asal dengan Tuhan. Artinya apa? Kita merampas hak Tuhan untuk selalu esa dengan Tuhan. Jasad dipakai semaunya. Maka nanti ada urusan hisab, pertanggungjawaban itu ada loh. Kenapa kita lupa? Itu tadi kembali lagi, murid harus membangunkan kesadaran dirinya. Harus sadar tuh. Naik kereta, ya. Yang menarik kereta ini 4 kuda. Kalau kereta kita, nafsu kita tidak kita kembalikan, maka jadinya apa? Kuda ini akan liar. Liar itu semaunya. Artinya apa? Kuda yang hitam mau ke kanan, kuda yang putih mau ke kiri. Ya? Kuda yang berwarna kuning dan kuda yang berwarna merah akhirnya bingung. Akhirnya nggak karu-karuan. Yang terseret, yang sakit siapa? Kita, gitu loh. Kita ini khalifah, pemimpin. Pimpinlah nafsumu supaya hidupmu ini mendapatkan kejayaan, keselamatan, keberkahan hidup di muka bumi. Jadilah engkau rahmatan untuk semesta alam. Ini nggak pernah dipikir nih orang nih. Dikira ini hidup circle-nya seperti itu saja. Bangun tidur bekerja, pulang capek istirahat, bercengkrama sama keluarga, tidur besoknya seperti itu lagi. Artinya kita kalah dengan hawa nafsu kita. Kalah kita. Karena tidak pernah puasa. Rapuh sekali. Rapuh pikiran kita. Rapuh, lemah. Sudah tahu ini perbuatan Allah tidak suka. Ini perbuatan Allah benci. Ini perbuatan yang mudarat saja. Tapi masih dilakukan. Ya itu namanya orang masih belum ada sadarnya. Sudah tahu salah, diulangi lagi. Sudah tahu Tuhan tidak suka, dilakukan lagi. Sudah tahu maksiat, ya, dijadikan hobi. Ya. Kapan taubatnya? Taubat itu coba yang nasuha. Ini salah loh. Berarti sudah tahu lampu merah, artinya jangan dilanggar. Ya. Di perguruan ini kan murid juga diajarkan torekoh toh. Torekoh di dalam keramaian. Kalau torekoh yang di dalam kamar berkhalwat 40 hari 40 malam, itu nyaman di dalam kamar, gitu. Tidak ada ujiannya, gitu. Nah, murid diajarkan berkhalwat di antara banyaknya manusia, di tengah bergeraknya
gejolak nafsu 4. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.